Shalom, dalam penelitian para ahli kesehatan dunia, mereka mengatakan bahwa pada waktu kita dipenuhi dengan perasaan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kita terbiasa marah atau berkeluh kesah, maka zat-zat kimia yang buruk akan memenuhi seluruh tubuh kita. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita bersukacita, pada waktu kita bisa punya perasaan yang bersyukur, pada waktu kita bisa bergembira, maka zat-zat kimia yang baik akan memenuhi seluruh tubuh kita. Tahukah saudara, dalam kehidupan ini, pada saat kita menghadapi situasi yang membuat kita takut, sehingga kita menjadi traumatik, itu bisa membuat sebuah kepercayaan menjadi negatif. Sehingga saudara akan selalu bersikap atau bertindak negatif juga. Misalnya Anda hidup penuh dengan kekhawatiran, Anda hidup penuh dengan kemarahan. Nah, saudara, sulit sekali bagi kita yang sudah terbiasa berperilaku negatif untuk merubah menjadi berperilaku yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu di dalam tindakan kita yang negatif itu disebabkan karena kita mempunyai kepercayaan yang salah. Itu sebabnya yang perlu saudara ubah pertama kali bukanlah tindakan, tetapi kepercayaan yang ada di dalam hati saudara atau yang telah tersimpan di dalam memori bawah sadar saudara. Segala sesuatu yang tersimpan di dalam memori bawah sadar saudara merupakan akibat dari peristiwa yang saudara alami, dan itu membentuk kepercayaan saudara. Itu sebabnya untuk merubah kepercayaan saudara, maka saudara harus belajar menabur sesuatu yang benar daripada firman Allah. Firman Allah berkata, di dalam segala perkara hendaklah kita bersukacita. Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu saudara menanam kebenaran di dalam hidup saudara, kepercayaan yang baru akan muncul, kepercayaan yang benar akan muncul dan menghasilkan tindakan yang baik. 1 Tesalonika 5 mulai dari ayat 16 sampai dengan 18, ada 3 hal yang saudara mesti lakukan. Tetap bersukacita, selalu berdoa, dan yang ketiga, Anda selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Mengapa? Sekalipun saudara menghadapi keadaan yang terbalik, keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi kalau kepercayaan saudara didasari oleh kebenaran firman Tuhan ini, maka saudara akan melakukan sekalipun itu bertolak belakang dengan logika saudara. Tetapi saudara hanya melakukan seperti yang saudara percayai. Misalnya saudara mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara tetap bersukacita sekalipun keadaannya terbalik. Maka lihat, damai sejahtera Allah itu akan secara otomatis memimpin hidup saudara. Saya akan tutup membaca dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau Anda mengerti kesengsaraan itu, keadaan yang tidak baik itu justru mendatangkan piala kemenangan.
Kalau saudara tahu ujung daripada penderitaan, pencobaan yang saudara alami, seperti kata kitab Yakobus pasal yang pertama, ujungnya adalah kemuliaan, piala kemenangan buat hidup saudara. Mengapa kita tidak belajar bersyukur? Seraya kita mengatakan, wow, penderitaan ini justru membawa saya kepada kemuliaan Allah, membawa saya memiliki karakter Allah, membuat saya menjadi orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka belajarlah mulai hari ini untuk selalu bersukacita, selalu bersyukur, dan tidak mengeluh. Amin.